Coba pikirkan sebentar. Kalau seluruh manusia di dunia berasal dari Nabi Adam dan Hawa, seharusnya kita semua terlihat hampir sama kan? Lalu, kenapa ada yang berkulit gelap, terang, dan sawo matang? Ada yang bermata sipit, berhidung mancung, dan punya ciri fisik yang sangat berbeda. Apakah dari sisi agama menjelaskan hal ini? Dan apakah sains punya penjelasannya juga? Jawabannya ternyata lebih menarik daripada yang banyak orang kira. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Namun ketika melihat dunia, kita menemukan ribuan suku dan bangsa dengan warna kulit yang berbeda-beda. Maka muncul pertanyaan sederhana, kalau asalnya satu, kenapa hasilnya bisa sangat beragam? Mari kita mulai bahas dari sisi agama Islam. Menariknya, pertanyaan ini bukan baru muncul di zaman modern. Dalam Islam, ada sebuah hadits sahih yang sering dijadikan rujukan untuk memahami keberagaman manusia. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dari segenggam yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Maka anak keturunan Adam datang bermacam-macam sesuai dengan bumi. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran dari itu. Ada yang berkepribadian baik, buruk, mudah, susah, dan pertengahan di antara keduanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh sejumlah ulama. Oleh karena itu, keturunan Nabi Adam memiliki perbedaan warna dan sifat. Perhatikan, hadits tadi tidak sedang menjelaskan mekanisme biologinya, tapi menjelaskan bahwa keberagaman manusia adalah bagian dari kehendak Sang Pencipta. Artinya, perbedaan warna kulit bukanlah kesalahan, dan bukan pula tanda bahwa satu manusia lebih tinggi dari yang lain. Ia adalah bagian dari desain penciptaan. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Jadi dalam Al-Quran, perbedaan bahasa dan warna kulit justru disebut sebagai tanda kebesaran Allah, bukan malah menjadi suatu hal yang harus dipertentangkan. Sekarang mari kita bahas dari sisi ilmiah. Sains menjelaskan bahwa warna kulit dipengaruhi oleh zat yang disebut melanin. Semakin banyak melanin, kulit cenderung lebih gelap. Semakin sedikit, kulit cenderung lebih terang. Mengapa bisa berbeda? Salah satu faktor terbesarnya adalah adaptasi terhadap lingkungan. Di daerah dengan sinar matahari sangat kuat, melanin membantu melindungi kulit dari radiasi UV. Sedangkan di daerah dengan sinar matahari lebih sedikit, kulit yang lebih terang membantu tubuh memproduksi vitamin D dengan lebih efisien. Jadi secara ilmiah, populasi manusia yang hidup di lingkungan berbeda selama waktu yang sangat panjang dapat mengalami variasi warna kulit. Selain itu, genetika juga berperan besar. Kombinasi gen dari generasi ke generasi membuat manusia memiliki ciri fisik yang semakin beragam. Meski terlihat berbeda, para ilmuwan menemukan bahwa manusia modern memiliki kemiripan dengan lebih dari 99%. Artinya, perbedaan yang kita lihat di luar ternyata hanya sebagian kecil dari keseluruhan informasi genetik manusia. Jadi, secara biologis pun, manusia sebenarnya jauh lebih mirip daripada yang kita bayangkan. Disinilah banyak orang salah paham. Dari segi agama membicarakan tentang asal penciptaan dan makna keberagaman. Lalu dari segi sains membicarakan tentang proses biologis yang dapat diamati. Keduanya tidak harus dipaksa untuk menjadi satu penjelasan yang identik. Sebagai Muslim, kita meyakini apa yang datang dari Al-Quran dan hadits sahih. Sementara penjelasan ilmiah membantu kita memahami bagaimana variasi fisik manusia dapat terjadi dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya, keberagaman bukanlah sebuah kesalahan sehingga kita hanya mau mengenal dengan orang yang memiliki ciri fisik yang sama dengan kita. Karena sebenarnya kita diciptakan berbeda-beda itu agar saling mengenal dan bukan untuk saling merendahkan. Mungkin perbedaan terbesar manusia bukan pada warna kulitnya, tetapi pada cara kita memandang satu sama lain. Kalau menurut kalian, kenapa manusia justru sering mempersoalkan perbedaan yang sebenarnya diciptakan untuk saling mengenal? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Tulis di kolom komentar ya kalau ada topik yang pengen buat kita bahas. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.